hasil pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Suhendra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Mikro Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau pada baik. Ketua kelas sudah pimpin doa belum? Belum? Yaudah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, bagus. Alhamdulillah kita udah berdoa. Sebelum mulai, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Aulia, Hadir, Budi, hadir, Caca, Hadir. Dina, Hadir. Elisa, Hadir. Fahri. Hadir. Berarti kalian hadir semua ya untuk pertemuan kita hari ini? iya Bu. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita masuk nih ke materi, Ibu mau tes seberapa konsentrasi kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Baik. Nah, untuk semuanya Ibu minta berdiri ya. Nah, jadi kalian tunjuk anggota tubuh bagian mana yang Ibu ucapkan. Jangan yang Ibu tunjukkan. Gimana? Paham? Paham, Bu. Jadi ketika Ibu bilang mulut, tapi ternyata Ibu nunjuk pundak, kalian harus tetap megang mulut. Paham? Paham, Bu. Baik, kita mulai ya. Yang salah nanti kena kuman, oke? Kepala, lutut, mata, lutut. Ya, ayo awas ada yang salah. Kepala. Ih, mana sih kepala salah Ya, pegang? Aulia nih salah. Oke, Aulia, untuk Aulia semuanya boleh duduk ya, kecuali Aulia. Untuk Aulia, Ibu berikan pertanyaan. Apakah Aulia masih ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Materi puisi, Bu. Ya, betul, puisi. Nah, Aulia, puisi itu apa sih? Puisi adalah salah satu karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Aulia. Silahkan duduk Aulia. Ya. Nah, jadi puisi adalah salah satu karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan bait dan larik. Kemarin pada nyatet ya nih? Nyatet, Bu. Ya, dibaca-baca ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai berita. Siapa di sini yang tahu nih pengertian berita? Saya Bu. Ya, ini Berita adalah laporan peristiwa. mungkin ada pendapat lain? Ya, ini bagus. Cuma ada yang mau menambahkan? Saya mau, Bu. Ya, Aulia? Berita adalah peristiwa yang aktual. Iya, betul. Jadi, sebelum kita bahas nih, apa itu berita? Ibu mau memberitahukan tujuan pembelajaran kita dulu nih untuk hari ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Yang kedua, siswa dapat menemukan unsur kebahasaan pada teks berita. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ciri-ciri berita. Yang keempat atau yang terakhir, siswa dapat menyampaikan data dan informasi dalam berita dengan benar.
Paham, Bu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya mengenai berita oleh Dini dan Aulia. Nah, sini Ibu akan tulis ya pengertian dari berita. Nah, di sini pengertian berita seperti yang disampaikan Dini dan Aulia. Berita merupakan laporan peristiwa atau pendapat yang aktual atau terkini, menarik dan penting. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, untuk berita itu biasanya ada kaidah kebahasaan. Semua teks itu ada kaidah kebahasaannya. Nah, siapa nih yang tahu kaidah kebahasaan dalam berita? Saya, Bu. Fahri? Ada verba transitif, verba pewarta, sama adverbia, Bu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Elisa, silakan. Ada konjungsi dan kutipan langsung, Bu. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa? Belakangnya Elisa, Dini? Bahasa yang baik, netral, dan denotatif, Bu. Iya, betul. Jawabannya saling melengkapi ya. Baik anak-anak, di sini ada kaidah kebahasaan dalam berita. Yang pertama ada verba transitif, verba pewarta, adverbia, konjungsi, kutipan langsung, bahasa baku, netral, dan denotatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham ya? Saya mau nanya, Bu. Oh iya, Aulia siapa? Silakan. Iya, Bu. Saya mau nanya, kalau denotatif itu artinya apa ya, Bu? Siapa nih yang tahu apa yang tadi Aulia sampaikan? Yang Aulia bertanya mengenai denotatif. Ada yang tahu denotatif? Saya, Bu. Ya, ini. Denotatif adalah arti yang sebenarnya, Bu. Tepuk tangan dulu buat diri. Ya, betul, jawabannya benar. Denotatif itu arti sebenarnya. Nah, di sini ketika kita membuat suatu teks berita, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk verba transitif ini merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Nah, contohnya itu kata ujar, gagas, tukas, ucap, tutur, dan sejenisnya ya, paham? Nah, untuk adverbia ini contohnya dan, atau, lalu, kemudian, serta, dan sejenisnya ya. Nah, untuk kalimat langsung ini adalah kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Kan kalau kita bertanya kepada narasumber dalam berita itu biasanya dicantumkan kan, ada tanda petiknya gini. Nih. Terus misalkan setelah itu kata siapa gitu kan. Nah, terus selanjutnya bahasa baku. Bahasa baku itu yang kayak gimana sih, Bu? Bahasa baku itu yang sederhana, menarik, singkat, padat, jelas, lugas, dan komunikatif. Nah, di sini juga ada netral. Netral itu berarti objektif ya bahasanya, terus kata-katanya, beritanya yang disampaikan. Nah, untuk denotatif tadi udah disampaikan oleh Dini, denotatif itu bahasa yang sebenarnya, arti yang sebenarnya. Jadi jangan membuat kalimat atau kata yang ambigu ketika dibaca, karena itu bukan salah satu kaidah bahasaan berita. Jadi berita itu harus pasti, maknanya harus satu, tidak boleh ambigu. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks berita nih. Siapa yang mau menjawab ciri-ciri teks berita? Coba Ibu minta Caca deh. Silakan Caca. Bersifat objektif dan judulnya harus efektif, Bu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Terima kasih Caca
ya jawabannya. Ya, Fahri. Data yang disajikan harus lengkap dan harus memiliki unsur 5W1H, Bu. Iya, betul. Nah, jadi ciri-ciri berita itu mau ditulisnya nih. Tulis, Tulis Bu. ya. Nah, anak-anak, di sini terdapat beberapa ciri-ciri berita, yaitu bersifat objektif, judul mewakilkan isi berita, data temuan yang lengkap, dan memuat unsur 5W1H. Nah, kita bahas dulu ya satu-satu. Teks berita harus bersifat objektif. Nah, objektif di sini maksudnya adalah sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa pengaruh pendapat pribadi. Misalkan ada berita tentang banjir. Nah, itu kita harus mengamati berita tersebut sesuai kejadiannya tanpa ada pendapat kita sendiri. Paham? Nah, setelah itu ada judul mewakilkan isi berita. Ketika kita membuat judul berita harus sesuai dengan isinya. Misalkan judulnya itu banjir. Jangan sampai kita menulis isinya itu ternyata kebakaran. Itu kan tidak nyambung ya. Nah, selanjutnya datanya lengkap. Ketika kita membuat berita, membuat suatu berita, data temuannya harus lengkap, kejadiannya harus lengkap, peristiwanya pun lengkap. Kita harus menyusunnya dengan baik. Jangan sampai ketika kita membuat berita tetapi urutan kejadiannya itu salah atau keliru, itu akan menimbulkan berita yang hoax atau tidak benar. Nah, setelah itu memuat unsur 5W1H. Ada yang tahu nggak nih 5W1H? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Budi? Ada what, why, where, when, who, dan how, Ya, Bu. betul. 5W1H itu bisa disebut juga adik Simba. A-nya apa? Apa? Iya, betul, apa. DI-nya Di mana? K-nya Kapan? C-nya Siapa? M-nya Mengapa? Ba-nya Bagaimana? Nah, bener ya yang tadi diucapkan teman kalian. Unsur 5W1H itu atau yang sering disebut adik Simba itu meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Coba. Sudah pada jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian boleh pilih sendiri ya. Siap, Bu. Bu sama lu Jangan berisik. sama dia. Iya, pilihnya. Oh, ya udah. Oke. Udah pada dapat? Udah, Bu. Nah, sekarang kalian duduk per kelompok ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Di sini Ibu akan membagikan sebuah berita. Di sini ada 2 lembar ya. Yang satu itu judul beritanya atau isi beritanya, yang kedua itu buat kalian menjawabnya. Nah, nanti masing-masing per kelompok menulis jawabannya di kertas selanjutnya yang kedua. Ini Ibu bagikan dulu ya.
Sudah kebagian semua kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini udah pada ditulis? Udah. Oke, Ibu hapus ya. Kalian nanti baca dulu tugasnya dan perintahnya atau tugasnya itu. Yang pertama, kalian cari unsur 5W 1H dalam berita tersebut. Yang kedua, kalian cari struktur dalam berita tersebut ya. Nah, yang pertama kalian cari unsurnya, terus yang kedua cari strukturnya. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa menuliskan yang struktur dulu, baru unsur, atau unsur dulu, baru struktur. Itu gimana kalian saja, kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah didiskusikan, Ibu minta untuk perwakilan kelompoknya menyampaikan isi berita tersebut, terus menjawab pertanyaan ini. Nanti kelompok lain bisa menyanggah atau menanggapi, mungkin ada yang berbeda atau mungkin sama ya. Oke, 25 menit cukup untuk diskusi? Cukup, Bu. Oke, udah Ibu tunggu ya 25 menit. Gimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Bagus. Udah ngerti ya berarti ya? Iya, Bu. Gimana Aul? Sudah? Dikit lagi, Bu. Oh ya udah lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oh ya udah. Semangat ya. Waktunya sisa 10 menit lagi. Nanti setelah itu bisa kita bahas bareng-bareng ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Gimana anak-anak? Udah selesai? Udah, Bu. Waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng mengenai tugas yang barusan dikasih ya. Untuk kelompok pertama nih, siapa yang mau membacakan jawabannya? Tunjukkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan ini. Saya mau yang struktur berita dulu ya, Bu. Oh, mau struktur berita. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Bu. Jadi struktur berita menurut kelompok kami yang pertama itu yang orientasi, mulai paragraf 1 dari mulai kata KPAI sampai keadaan darurat. Betul tidak, Bu? Oke, terima kasih Dini. Untuk kelompok lain ada yang sama atau beda mungkin pendapatnya? Saya, Ibu. Ya, Aul. Menurut kelompok kami, orientasi itu paragraf 1 dan paragraf 2 ya, Bu. Dari KPAI sampai Agustus. Oke, untuk pendapat kelompok Dini dan Aul, yang betul, yang lebih tepat yaitu jawaban kelompok Dini. Nah, jadi itu untuk kepala berita atau orientasinya itu terletak pada paragraf 1 ya, Aulia. Iya, Bu. Kelompok lain ada yang sama juga nggak nih sama Aulia? Apa sama kayak Dini? Sama kayak Dini, Bu. Oh, baik. Bagus. Ya, jadi seperti itu untuk kepala berita atau orientasinya itu di paragraf awal. Nah, untuk peristiwanya Dini? Menurut kelompok kami, untuk yang bagian peristiwa itu ada di paragraf yang kedua dan yang ketiga, Bu. Di situ dimulai dari kata mulai dari memperbaiki, dan yang di kalimat paragraf ketiga itu banyak sekolah. Nah, ada yang selain jawaban ini berbeda? Ada, Ibu. Aulia ya pasti ya.
Iya, Bu. Oh, oke. Nah, jadi untuk peristiwanya itu seperti yang Dini katakan ya, dari mulai paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Aulia bisa dibetulkan saja ya, diperbaiki. Untuk akhirannya Dini? Yang akhir ada di paragraf terakhir, Bu. Dari mulai kata pembukaan sekolah sampai di sekolah. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Dini. Untuk yang unsur 5W1H nih, siapa yang ingin menyampaikan kelompoknya? Ya, Fahri. Untuk unsur 5W1H yang pertama itu apa, Bu? Unsur apa? Yaitu kesiapan pembukaan sekolah, Bu. Nah, ada yang sama? Sama Semua? Ya, good. Siapa? KPI diwakili, Bu. Sama semua? Sama. Oke. Selanjutnya, Fahri. Unsur yang ketiga itu di mana, yaitu KPI Pusat Jakarta Indonesia. Unsur keempat itu ada kapan, 29 Agustus 2020. Unsur kelima itu ada mengapa, yaitu banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas. Dan yang terakhir diharapkan Kemendikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan. Iya, semuanya sama kan pendapatnya? Sama, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk yang terakhir nih, kelompoknya siapa nih? Elisa ya? Elisa nih kelompoknya belum menyampaikan. Nah, apa sih di dalam isi berita itu kesimpulannya, Elisa? Silakan. KPAI meminta pemerintah agar perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Iya, betul. Tepuk tangan buat Elisa. Oke. Ibu harap kalian sudah mengerti ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah paham semua kan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan gak nih sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Cukup? Cukup. Ya sudah. Kita cukupkan saja ya pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silahkan pimpin doa ya. Iya, Bu. Siap. Berdoa. Mulai. Doa. Selesai. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan, yang kita pelajari semuanya dapat berguna ya untuk kalian, untuk Ibu, dan untuk di masa yang akan datang. Untuk siapa tahu aja kan dari kalian ada yang ingin menjadi penulis berita seperti itu. Ya udah, Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.